Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah al-mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta kesehatan, kesempatan kita bisa bergabung kembali di channel Al-Mu'awanah ini, dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala macam ibadah di bulan suci ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu curahkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak nanti di yaumil qiyamah berada dalam barisan di bawah bimbingannya, sehingga kita digolongkan orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam season kali ini kita akan menyambung kembali tentang pembahasan puasa yang bagaimana sebelumnya kita bahas tentang syarat wajib daripada puasa itu sendiri. Lalu pada kesempatan ini kita akan membahas faraidus shaum arba'atu asya'a, bahwa fardu puasa ada 4 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah an-niyat, karena segala sesuatu tentunya harus diiringi dengan niat, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amalan atau perbuatan harus dengan niat. Sehingga di dalam bab puasa pun juga wala budda minan niyat di kulli yaum, sehingga tidak boleh tidak niat ini setiap hari dan harus di malam hari ketika kita berpuasa wajib, baik puasa Ramadan maupun juga puasa nazar dan juga puasa daripada kifarat. Nah, kali ini kita akan membahas daripada niat puasa Ramadan, karena fardu daripada puasa itu adalah pertama niat, dan niat ini bil qalbi, yaitu di dalam hati. Jangan kita menganggap bahwa lafaz yang kita ucapkan nawaitu shoma wadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala itu, bahwa itu adalah niat, itu adalah lafaz. Karena kebanyakan di masyarakat sudah menjadi kebiasaan setelah selesai sholat tarawih maka berniat bareng-bareng. Nah, di dalam hal meniat ini, dengan mengucapkan lafaz tadi tanpa dia memasang atau berniat di dalam hati, maka belum dikatakan niat. Kalau hanya mengucapkan nawaitu shoma sampai akhir. Karena niat itu adalah bil qalbi, yaitu di dalam hati. Jadi lafaz itu tidak mencukupi untuk berniat. Karena memang amalan itu sendiri ada yang memerlukan niat, dan ada bahkan juga yang memerlukan lafaz. Tidak cukup niat di dalam hati, tetapi harus dilafazkan.
seperti orang bernazar. Kalau orang bernazar, lafadznya itu yang lebih penting. Kalau dia masih hanya dalam hati ingin melakukan sesuatu, itu nazarnya itu bukan nazar, itu namanya azam. Jadi nazar penekannya adalah di lafaz, dia mengucapkan, aku bernazar akan berpuasa selama 1 minggu. Nah, lafaznya dia yang lebih diharuskan. Nah, beda dengan niat di dalam puasa ini dan juga niat yang lain seperti sholat adalah di dalam hati, karena tadi bil qalbi, yaitu di dalam hati. Lalu niat ini sendiri, niat puasa Ramadan ini, dia harus bagaimana memasang niatnya mulai daripada tenggelamnya matahari. Artinya begitu maghrib sampai fajar. Karena ketika seseorang ia tidak berniat di malam harinya, maka puasanya tidak sah. Beda dengan puasa sunnah. Walaupun niat ia di pagi hari dengan catatan belum memakan sesuatu, boleh niat di pagi hari. Tetapi puasa Ramadan tempatnya harus ia di malam hari. Mulai dari maghrib sampai fajar atau sampai subuh, sampai azan subuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentang lafaz niat sendiri, secara umum biasa melafadzkannya nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati. Tetapi di dalam kitab Fathul Mu'in menyebut Ramadan ini bukan Ramadan berbaris atau berharokat fathah, tetapi berharokat kasrah. Ramadhani nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena lafaz Ramadan ini dimudhafkan kepada lafaz hadi, dimudhafkan kepada kalimat isim isyarah. Karena ghairu munsharif, ketika dia dimudhafkan, maka ia sudah tidak menjadi lagi ghairu munsharif. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun daripada yang pertama adalah bagaimana kita berpuasa itu adalah niat, dan niat sangat penting karena rujukannya adalah hadis bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal perbuatan harus diiringi dengan niat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Kita menjaga dari makan dan minum. Wa in qalal makul wal masyrub inda ta'amudi. Ya, yang dijaga daripada makan dan minum itu walaupun sedikit yang dimakan ataupun juga yang diminum itu. Inda ta'amudi, ketika ia sengaja. Beda ketika dia tidak sengaja. Karena sedikit saja. Jangankan makanan itu memang berwujud. Kadang-kadang walaupun tidak berwujud, artinya tidak terasa seperti dia menelan sesuatu. Karena pada awalnya ludah, ketika dia bersih ludah itu, maka boleh ia telan selama tidak mengandung atau tidak tercampur dengan sisa-sisa makanan yang semalam, atau ludahnya tidak mutanajis. Maka oleh karena itu, ketika kita sebelum subuh, ketika kita mau menjelang subuh, ditekan oleh para ulama untuk membersihkan mulut kita ini menggunakan sikat gigi, karena khawatir ada tersisa makanan atau juga bagaimana ludah kita mutanajis karena semalam kita memakan makanan yang mutanajis. Mana contoh makanan yang mutanajis? Seperti bagaimana ikan ketika ia dimasak,
tidak dibersihkan dulu kotorannya, yang menjadi kebiasaan ini tongkol. Ketika dijual tongkol masak yang tinggal digoreng, biasanya itu dia direbus, dimasak bersama kotorannya. Atau juga ikan-ikan yang lain. Seperti juga bagaimana ikan yang sering kita temukan di pasar atau ikan yang sudah dikeringkan bersama kotorannya, lalu kita goreng dan kita makan, dan itulah yang dikatakan daripada mutanajis. Maka sebelum subuh kita harus membersihkan mulut, karena khawatir nanti ludah yang kita telan itu adalah ludah mutanajis yang akan membatalkan daripada puasa itu sendiri. Inilah yang dimaksud wa in qalla, sekalipun sedikit baik yang dimakan maupun juga yang diminum, unsur daripada ada kesengajaan. Beda fa in akala nasyan au jahilan lam yuftir, kalau ia memakan dalam kondisi lupa atau ketidaktahuan, atau yang sering terjadi adalah karena lupa, maka itu tidak membatalkan, sekalipun yang ia makan banyak saat itu. Yang ia makan banyak saat itu, yang dia makan, tapi karena kondisi lupa. Bahkan Imam Rafi'i dengan Nawawi di sini ada berselisih pendapat. Kalau Imam Rafi'i, kalau dia lupa makan tetapi sudah terlalu banyak makan, artinya dia sudah makan satu piring, nambah lagi dalam kondisi lupa, batal. Karena sangat sekali jarang lupa sampai dia makan sampai nambah. Tetapi dalam hal ini Imam Nawawi, sekalipun dia sampai nambah, sudah habis satu piring, nambah lagi, tidak membatalkan dari puasa kalau betul-betul orang itu makan dalam kondisi lupa saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam perbedaan ini, dua ulama ini, ahli fikih, bagaimana qaul Nawawi, pendapat Imam Nawawi itu yang lebih kuat daripada Imam Rafi'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang menjadi daripada fardu puasa adalah al-imsaku minal jima', menjaga daripada bersetubuh di bulan Ramadan di siang hari dengan pasangannya. Jadi dalam hal ini sehingga bagaimana kita menjaga hawa nafsu, menjaga daripada birahi di siang hari. Oleh karena itu pernah terjadi peristiwa seseorang yang bertanya kepada Imam Syafi'i saat itu. Satu pertanyaannya, tetapi beliau jawab dengan berbeda. Pertama, ketika datang terhadap beliau orang yang tua, lalu bertanya kepada beliau, ya Syekh, seandainya di bulan Ramadan saya mencium istri saya, bagaimana hukumnya Syekh? Beliau menjawab, akan membatalkan puasa. Kenapa beliau menjawab seperti itu? Karena kecenderungan daripada orang yang masih muda, dikhawatirkan ketika terjadi hal seperti itu akan membawa yang akan lebih dalam dan akan lebih mendekati daripada perbuatan jima itu sendiri, atau akan membuat bagaimana terjadinya keluar sperma dengan bersentuhan tubuh anggota kulit yang tidak terlapis, yang itu juga akan membatalkan daripada puasa. Lalu yang kedua, datang terhadap beliau orang yang tua renta. Lalu dia bertanya terhadap beliau, ya Syekh, seandainya di bulan puasa saya mencium istriku, maka kiranya batal atau tidak puasa saya? Beliau menjawab tidak. Karena kalau orang sudah tua,
terjadinya hal seperti itu semata hanya karena kasih sayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan jima ini sendiri. Karena ketika seseorang melanggar daripada ibadah puasa atau batal puasanya karena sebab daripada jima bersetubuh, maka orang itu sendiri akan didenda, akan dihukum untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Ketika ia tidak mampu, maka ia disuruh bagaimana memberdayakan budak. Lalu ketika ia tidak mampu, disuruh lagi dia memberikan makan 60 fakir miskin. Nah, dalam hal ini juga 2 orang yang bertanya terhadap beliau, terhadap daripada Imam Syafi'i. Pertama yang bertanya adalah seorang raja. Lalu yang kedua, di saat itu yang bertanya orang rakyat jelata. Pertanyaannya sama, dijawab dengan beliau berbeda. Ketika sang raja bertanya kepada beliau tentang, ya Syekh, kalau saya di bulan Ramadan melakukan bersetubuh bersama istri, lalu apa hukumannya? Kata Imam Syafi'i menjawab saat itu, puasa 2 bulan berturut-turut. Raja itu bertanya, tidak adakah jalan-jalan? Tidak ada. Karena di saat itu sang raja akan diberikan daripada jalan yang lain untuk memerdekakan budak, maka raja tentunya dia banyak budak yang akan dia merdekakan. Sehingga Imam Syafi'i lebih menekan terhadap seorang raja itu puasa 2 bulan yang berturut-turut, supaya sang raja pun ia hati-hati untuk melakukan seperti itu, melakukan hal itu. Lalu yang kedua, ketika rakyat yang paling miskin datang terhadap beliau menanyakan pertanyaan yang sama seperti sang raja, ya Syekh, kalau saya di bulan Ramadan lalu saya bersetubuh dengan istri, apa hukumannya? Saat itu beliau menjawab, adalah memerdekakan budak. Lalu orang tersebut pun, sang miskin ini juga bertanya kepada Syekh, kepada Imam Syafi'i, tidak adakah jalan yang lain? Beliau menjawab lagi, tidak ada. Hanya satu, yaitu memerdekakan budak. Karena mungkin kalau dia diberikan untuk berpuasa, mungkin saja ia mampu. Karena memang sehari makan sekali tidak. Maklum dia orang miskin. Tetapi untuk merdekakan budak sangat sulit. Karena makan saja ia sehari makan sehari tidak, apalagi dia mempunyai budak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kepintaran dan kehebatannya seorang Imam Syafi'i. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, rukun daripada puasa adalah at-ta'ammudul qaih, muta secara sengaja. Artinya harus menahan daripada muta yang sengaja. Karena di dalam puasa ini bukan saja yang membatalkan itu masuk sesuatu kepada badan kita, termasuk juga adalah sesuatu yang kita keluarkan karena ada unsur kesengajaan, maka itu juga akan membatalkan daripada yang namanya berpuasa. Nah, inilah yang harus dijaga, muta ini. Maka hendaklah seperti tadi, karena sesuatu juga menjadi kebiasaan. Tidak jarang orang ketika dia menyikat giginya, membersih giginya, terjadi juga di saat itu rasa mual, lalu muntah. Maka kalau kebiasaannya seperti itu, dia sering muntah waktu melakukan sikat gigi, maka hendaklah sikat gigi itu dilakukan di malam hari, artinya sebelum subuh. Karena dia tahu kalau sikat gigi akan bagaimana terjadi muntah, lalu tetap dia kerjakan. Ada unsur kesengajaan daripada muntah itu sendiri. Padahal muntah secara sengaja
bulan suci Ramadan itu bagaimana akan membatalkan puasa. Yang sering terjadi juga kondisi kita berpuasa, lebih-lebih cuaca yang tidak bersahabat, seringkali orang terkena dengan penyakit pilek. Sehingga dahak itu sendiri ada yang memang berasal dari atas kepala kita ini dan ada yang berasal dari dada kita. Nah, kalau yang berasal dari kepala kita ini, dahak itu begitu kita terasa di sini, wajib kita keluarkan. Karena kalau sampai kita telan masuk, itu memasukkan sesuatu ke dalam perut kita. Beda dengan dahak yang di sini. Kalau kita masih ada di bawah tenggorokan kita, maka haram kita keluarkan. Kita tidak boleh mengeluarkan karena itu akan membatalkan puasa. Beda kalau kita ternyata batuk saat itu, lalu dahak sudah di maharaj hak, maka wajib juga kita keluarkan. Karena itu sudah keluar dengan unsur yang tidak sengaja, karena unsur batuk, lalu dahak itu keluar. Beda dengan dahak yang masih dalam, kita paksa untuk keluar, lalu terjadilah satu mutah, maka itu nanti akan dihukumi menjadi orang yang mutah. Jamaah al-mu'awanain rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertemuan saat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan puasa dengan hal-hal yang membatalkan puasa dalam sesi yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan barokahnya dan kita bisa mengamalkan dalam bulan suci Ramadan ini sehingga kita digolongkan orang yang berpuasa iman dan wahtisaban secara iman dan ikhlas serta memperoleh daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kelak nanti digolongkan orang-orang yang akan masuk surga lewat pintu Rayyan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.